Oke. Hai guys, apa kabar? Oke, kita santai-santai hari ini. Bukan mau bercerita pasal berjual-jual apa promosi di bulan tidak mau. Buat Mas Ani, saya mau sharing saja info-info yang berguna kepada kamu. So, santai-santai sebelum kita semua sekarang nih satu Malaysia kita tunggu pengumuman yang sangat penting daripada kita punya Perdana Menteri dalam jam 6 nanti. Tapi sebelum itu mungkin kita boleh luangkan masa bersama sekejap. Sebab saya Jerry dari Universal Motor Isuzu. Saya ingin mau kongsikan sedikit informasi yang penting dan berguna kepada semua orang, terutama sekali bagi mereka yang bercadang untuk membeli kenderaan pada masa yang terdekat. Okay? Terutama sekali kepada mereka yang kali pertama baru mau membeli kereta. Okay. So hari ini saya akan kongsikan kepada saudara-saudari sekalian cara bagaimana untuk mengira bayaran bulanan kenderaan. Oke, so sorry lah sebab saya punya tulisan ini memang cantik betul. Kalau itu betul saya ini sepatutnya jadi dokter, tapi tidak kesampaian itu hasrat. So, oke guys, sebelum tuh tolong share dan juga like saya punya video hari ini, sebab saya akan kongsikan informasi yang sangat penting yang mungkin berguna kepada kamu sendiri ataupun kepada kamu punya rakan-rakan ataupun saudara mara kalian lah. Oke, so sekejap lagi kita akan mulai. Saya kasih pin dulu sekejap, Pak. Oh, Kenny kau pun ada dari thank you Kenny, Byron sama YB Kenny kan ni? Oh kan, Kenny Ken. Oke. Mana nombor pinnya? Bro, tolong kasih pin. Oke, boleh nampak juga kan nih? Boleh nampak kan nih? Nampak tuh ya? Russell. Oke, tolong support Russell. Kasih share saja lah. Ini apa ini? Saja santai-santai, kasih buang masa sebelum kita tunggu semua pengumuman Perdana Menteri kan. Jadi saya kasih sharing lah macam mana cara untuk mengira bayaran bulanan kenderaan. Oke? Mas Lan. Udah lama kita PKP sudah ya Mas Lan. Oke guys, so
Hari ini saya Jerry, saya mau kongsikan kepada kamu cara bagaimana untuk mengira bayaran bulanan sebuah kendaraan. Oke, so mungkin kamu sebagai customer, kamu bertanya-tanya berapa sebenarnya bulanan ini kereta. Oke, kira-kira lah kereta D-Max kah, Pro 2 kah, Proton kah. So pertama sekali yang Anda perlu tahu cara macam mana mau mengira. Oke, so untuk masuk ke bagian cara untuk mengira, yang pertama sekali yang kamu perlu tahu adalah harga kereta dulu lah. Oke, harga kereta kamu perlu tahu harga kereta yang pertama sekali. Baru yang kedua yang kamu perlu tahu adalah adakah promosi sesebuah kereta itu. Oke, jadi contohlah kalau kamu berjumpa dengan saya, kamu mau tanya pasal D-Max. Oke, D-Max ini memang ada beberapa model dan semua model tuh ada dia punya promosi tersendiri lah. Oke, jadi di sini saya bagi satu contoh lah. Kalau kamu berminat untuk mengambil kamu berminat untuk mengambil 1.9 auto premium. So 1.9 auto premium harga dia adalah lebih kurang dalam 100, mahal betul nih kalau 140, 124.000. Lebih kurang 124.000. So waktu kamu sebagai customer, kamu datang ke sana, oke, kamu tanya, ini kereta auto premium berapa harga? So itu yang kamu perlu tahu dulu lah. Kalau salesman, saya sebagai salesman saya akan beritahu harga kereta adalah sebanyak 124.000. Jadi langkah kedua yang kamu mau bertanya berkenaan dengan harga tuh, kamu tanya apa promosi terkini bagi 1.9 auto premium. So buat masa ini promosi terkini untuk 1.9 auto premium adalah sebanyak 4.000. Oke, 4.000. Oke, so saya padam dulu lah, kasih balik lah tadi. Oke, so 1.9 auto premium. Aku sudah ambil satu dokumen. Boleh. Oke, sambung lagi. Oke, 1.9 auto premium tadi harga ialah 124.000. So pada masa ini dia ada diskon ataupun promosi ataupun rebate sebanyak 4.000. Oke, jadi kalau itu betul 124.000 adalah harga di atas kertas. Oke, tolak dia punya promosi terkini 4.000, kamu akan dapat dia punya on the road ataupun harga sebenar dia adalah sebanyak 120.000. Oke, so ini yang pertama sekali yang kamu sebagai seorang pembeli perlu tahu, harga on the road sesebuah kereta itu. Tidak semestinya D-Max ataupun Isuzu, tapi mungkin kendaraan lain ataupun sebagai contoh Proton ataupun Pro 2. So selepas kamu sudah tahu harga on the road, oke, baru kita minta tahulah berapa bulanan kendaraan itu. Oke, so bulanan kendaraan. So sebenarnya bulanan kendaraan ini kita boleh request untuk bayaran bulanan yang paling lama adalah selama 9 tahun. Kita boleh pilih juga 8 tahun, 7 tahun, ataupun rendah daripada itu terpulang kepada kamu. Jadi di sini saya akan tunjukkan
cara macam mana mau mengira bulanan kendaraan. Sebagai contoh, harga kereta adalah 120.000. Kamu perlu tahu apa bunga ataupun interest terkini yang dikenakan oleh pihak bank bagi sesebuah kendaraan itu. Bagi Dimex, bagi Dimex, interest yang kita boleh dapat ataupun interest yang paling rendah yang bagi Dimex adalah lebih kurang dalam 2.3%. 2.3%. So ini dia punya bunga. Sekarang ini kamu pilih berapa tahun yang kamu mau. Contohlah kan, kamu mau 9 tahun. 9 tahun kamu berminat untuk ambil bulanan selama 9 tahun. Oke, jadi dari sini kita buat calculation. Contohnya, oke, so ini adalah bunga yang kamu akan dapat dalam tempo 9 tahun. Jadi ini adalah bunga ataupun interest keseluruhan selama 9 tahun, 24840 untuk 1.9 auto premium yang berharga 120.000, yang interest dia adalah sebanyak 2.3%. Dan kalau kamu minta 9 tahun, bunga dia adalah sebanyak 24840. Oke, ini bunga dia. Jadi bunga ini kamu perlu tambahkan semula dengan harga asal kereta tuh 120.000 tambah dengan 24.840, kamu akan dapat harga keseluruhan beserta dengan interest bank sebanyak 4. So inilah harga kereta beserta dengan interest daripada bank yang kamu bayar dalam tempo 9 tahun. So macam mana mau tahu dia punya bulanan? Jadi dalam 9 tahun ini, contohnya lah kan, 9 tahun ini ada 108 bulan. Jadi harga ini, keseluruhan ini kamu kena bahagi dengan 108 bulan. Baru kamu akan dapat dia punya bayaran bulanan yang sebenar 1341. Oke, so ini adalah cara untuk mengira bulanan sesebuah kendaraan. Nah, oke, yang tadi kan saya terus masuk ke harga on the road dia. Maksud saya, tadi saya sebut harga kereta adalah 124.000, tolak diskon 4.000, on the road adalah 120.000. Dan saya kira bulanan pun 120.000. Ini maksudnya kiraan untuk kosong deposit, tidak ada deposit langsung. Ini kiraan untuk kosong deposit. Tapi bagaimana kalau ada deposit? Bagaimana kalau ada deposit? So cara dia adalah tadi harga selepas tolak diskon adalah 120.000. Berapa deposit yang kamu mau? Contohnya lah kan, kita mula dengan harga 120.000 on the road. Kalau kamu mau deposit 10.000 ataupun 5.000, jadi kita tolaklah dari sini. Contohnya kalau kita mau deposit 5.000, satu baki dia adalah 115. So ini yang kamu mau pinjam dari pihak bank. So 115 ini begini juga cara kiraannya tadi. 115
darab 2,3% kali 9 tahun, dapat dia punya jumlah bunga, tambah semula dengan dia punya capital, dia punya modal, dia punya harga on the road, baru kita bagi dengan 108 kalau mau pinjam selama 9 tahun lah. Oke, jadi kalau kamu mau pinjam selama 7 tahun, kamu kena darab di sini 7 tahun bagi di bawah ini bagi dengan 84. So sebenarnya di pemikiran ini tidaklah sesusah yang dipikir. Oke, selepas kita mencoba beberapa kali, kita paham sudah dia punya cara lah. Oke, so yang seperti yang saya ceritakan tadi, yang pertama sekali kalau kamu sebagai seorang pembeli, kamu bercadang mau beli kereta. Oke, kalau kamu bercadang mau beli kereta, kira-kira lah kamu bercadang mau beli kereta baru ataupun kereta terpakai. Yang pertama sekali yang kamu perlu tahu adalah kamu punya harga kereta, dan yang kedua yang kamu perlu tahu adalah promosi terkini untuk kereta yang kamu mau itulah. Oke, dan selepas itu kalau seboleh-bolehnya kamu perlu tahu berapa interest yang dikenakan oleh pihak bank, baru kamu boleh buat kiraan kamu sendiri. Oke, biasanya customer dia minta kami salesman yang bantu dia orang kira. Tapi untuk pemahaman yang lebih baik, kamu sendiri pun perlu juga tahu selok belok macam mana cara kiraan. Tapi kalau untuk masa zaman sekarang ini, sebenarnya tidak sesusah yang kita mau kira-kira sekarang lah. Sekarang apps pun ada, sudah boleh download dari Apple Store ataupun dari Google Play. Oke, so yalah, ini informasi yang saya share kepada kamu buat masa ini. Mungkin kalau kamu ada yang kamu mau bertanya dengan lebih lanjut, kamu boleh hubungi saya terus. Jadi saya rasa kita semua pun mau bersiap sedia sebelum sebelum pengumuman besar yang akan diumumkan oleh kita punya Perdana Menteri tidak lama lagi. So itu saja untuk hari ini. Oke, lepas itu besok ataupun pada masa akan datang saya akan sharekan lebih banyak info tentang pinjaman kendaraan ataupun tentang kendaraan kepada Anda. Oke, jangan lupa like dan share. Thank you guys, thank you for watching. Tinggal mau pancot sudah nih. Oke, bye. Alright.